Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Untuk hari ini ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Pronobis. Bapak berharap anak-anak semuanya dalam kondisi sehat. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi di kompetensi dasar 4.3, yaitu melakukan proses reservasi. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu kita mulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak belajar, diharapkan mampu menjelaskan pengertian reservasi, menjelaskan tugas dan tanggung jawab bagian reservasi, menjelaskan dasar-dasar reservasi, menjelaskan sistem reservasi, menjelaskan status reservasi, memahami formulir yang digunakan dalam penanganan reservasi, serta melakukan proses reservasi. Nah, pada kompetensi dasar ini, di kompetensi dasar 4.3, yaitu melakukan proses reservasi, kita ada dua sub pokok bahasan, yaitu yang nomor A adalah media dan sumber reservasi yang kita gunakan. Kemudian yang nomor B adalah sistem penanganan reservasinya. Kita akan mulai dengan yang nomor A, yaitu media dan sumber reservasinya. Nah, media reservasi dan sumber reservasinya, ya, kita akan bahas pertama adalah media reservasi. Ya. Media reservasi merupakan metode atau media atau cara ataupun alat yang digunakan oleh calon tamu untuk melakukan pemesanan kamar. Media yang digunakan oleh calon tamu dalam melakukan reservasi bisa berupa telepon. Ya. Pertama adalah berupa telepon. Nah, cara ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan anak-anak ya. Paling cepat dan menghemat waktu. Tetapi cara ini memiliki kelemahan. Antara lain apabila ada kekeliruan dalam pemesanan akan menimbulkan keluhan dari tamu. Tetapi tidak ada bukti karena tidak adanya rekaman. Selain itu, kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengisi form reservasi apabila ada pesanan dari luar negeri yang menggunakan dialek yang berbeda, sehingga kurang bisa ditangkap dengan baik oleh si penerima telepon. Yang kedua, medianya bisa berupa surat, anak-anak ya. Surat biasanya digunakan untuk pemesanan kamar dalam jumlah besar atau grup, dengan maksud untuk pertemuan, istirahat, atau tur. Penggunaan surat ini lebih efisien karena informasi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami, serta adanya bukti nyata apabila timbul kesalahan mengenai pemesanan kamar. Yang ketiga adalah mail. Metode ini dilakukan dengan cara pemesanan kamar menggunakan fotokopi jarak jauh, sehingga berita yang disampaikan sama persis dengan yang diterima. Alat komunikasi ini memiliki kecepatan yang sama dengan telepon. Di samping itu, kelebihan alat ini adalah kedua belah pihak dapat memiliki bukti sebagai konfirmasi dan setiap saat dapat dikirim. Yang keempat, medianya adalah email atau hotel website. Nah, surat elektronik atau email sampai saat ini masih menjadi pilihan untuk digunakan sebagai media reservasi online. Dengan menggunakan email, maka pemesanan kamar dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kelima adalah komputer terminal. Nah, penggunaan komputer biasanya banyak dilakukan di perusahaan besar maupun ada hotel-hotel yang berlatar internasional yang memiliki hubungan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Ya. Di komputer terminal ini, penggunaan komputer biasanya banyak dilakukan di perusahaan besar maupun ada hotel-hotel yang berlatar internasional yang memiliki hubungan kerjasama dengan hotel lain atau hotel chain. Melalui komputer, pemesanan dapat mengetahui ketersediaan kamar saat itu. Yang nomor F, personal.
Pemesanan kamar yang dilakukan secara personal atau secara langsung oleh calon tamu dengan datang langsung ke hotel. Ingat anak-anak ya, secara personal ini datang langsung ke hotel. Yang nomor G, dengan media sosial, ya, media sosial Facebook, WhatsApp, BBM, SMS, dan sebagainya. Di era milenial ini, orang lebih memilih menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan untuk mengetahui segala hal yang sedang terjadi di dunia. Media sosial ini juga dapat dimanfaatkan untuk media reservasi sesuai hotel yang diinginkan. Petugas administrasi hotel akan merespon dengan cepat melalui akun media sosial yang dimiliki hotel tersebut. Penggunaan media sosial untuk reservasi sangat efektif dan efisien, cepat dan mudah, serta dapat dilakukan di mana saja melalui gawai atau gadget para calon tamu tersebut. Sedangkan sumber reservasinya, ya, yang kedua adalah sumber reservasinya. Tadi medianya, sekarang adalah sumber reservasinya. Sumber reservasi adalah seseorang atau pihak tertentu yang menjadi sumber datangnya reservasi. Sumber-sumber reservasi ini sebagian besar telah memiliki jalinan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama. Sumber reservasi hotel ada beberapa ya sebagai berikut. Nomor A, in-person. Nah, in-person ini direct reservation. Sumber pesanan kamar yang dilakukan oleh perorangan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk rombongan. Nomor B, perusahaan penerbangan, airline. Sumber pesanan kamar yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan, contohnya pramugari, pilot, dan sebagainya. Perusahaan penerbangan sering melakukan reservasi untuk beberapa kelompok. Misalnya, satu, para penumpang, yaitu apabila ada penundaan penerbangan, sehingga mengharuskan para penumpang untuk menginap. Dalam hal ini, perusahaan penerbangan akan menanggung semua biaya akomodasi untuk penumpangnya. Sedangkan yang nomor dua, para awak pesawat yang singgah dan bermalam di suatu kota, seperti kapten pilot, co-pilot, pramugari, teknisi, dan lain sebagainya. Kegiatan mereka sudah terjadwal, maka hotel dapat mengalokasikan kamar-kamar untuk mereka dengan cepat. Yang nomor C adalah sumbernya adalah dari biro perjalanan, yaitu travel agent, agency, atau travel. Sumber pesanan kamar dilakukan oleh perusahaan travel, biro perjalanan. Ini merupakan sumber reservasi yang potensial bagi hotel, karena dalam kegiatannya, biro perjalanan membuat paket wisata termasuk akomodasi. Pemesanan kamar hotel dilakukan oleh biro perjalanan apabila satu, tamunya membeli paket wisata yang meliputi akomodasi di dalamnya. Dalam hal ini, biro perjalanan akan mendapat keuntungan khusus dari harga kamar tersebut. Sedangkan yang kedua, tamu meminta biro perjalanan untuk memesankan kamar saja tanpa membeli paket wisata. Dalam hal ini, biro perjalanan akan mendapatkan komisi. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan kembali sampai di biro perjalanan ya, yaitu tamu meminta biro perjalanan untuk memesankan kamarnya saja tanpa membeli paket wisata. Dalam hal ini, biro perjalanan akan mendapatkan komisi anak-anak dari hotelnya sebesar 10-15% dari harga kamar sebelum ditambahkan pajak dan pelayanan atau tax and service. Yang nomor D, sumbernya adalah dari company atau corporate. Sumber pesanan kamar yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi bagi manajemen dan karyawan yang ditugaskan keluar, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Selain itu, perusahaan juga dapat memesankan kamar untuk tamu-tamunya. Yang nomor E,
dari pemerintah, sumbernya dari pemerintah atau government. Ya. Pemesanan kamar yang dilakukan oleh pemerintah untuk para pejabat yang sedang dalam perjalanan dan mengharuskan mereka untuk menginap atau untuk tamu negara dari luar negeri dan pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, Interall Agency, Airline Reservation Office, Car Rental Companies, and Event Organizer. Nah, pemesanan kamar yang dilakukan oleh perwakilan hotel di bandara atau perusahaan penyewaan mobil dan penyelenggara acara. Sedangkan nomor G, sumbernya adalah dari Central Reservation System. Kantor jaringan, ya, ini Central Reservation System. Nah, kantor jaringan pemesanan kamar yang memiliki kerjasama dengan hotel-hotel di seluruh dunia. Central Reservation System dibagi menjadi dua, yaitu Applied Reservation Network, ya, Applied Reservation Network, jaringan pemesanan kamar untuk hotel yang memiliki mata rantai atau hotel cabang atau hotel chain. Hotel cabang adalah di mana para calon tamu jika ingin bepergian keluar ke suatu daerah atau negara, maka tidak perlu menghubungi atau membuat reservasi kamar ke hotel tersebut, tetapi cukup menghubungi hotel di mana ia tinggal, ya, menghubungi hotel di mana ia akan tinggal. Karena hotel seperti ini sudah mempunyai cabang-cabang di seluruh dunia. Hotel Chain Reservation System dengan sistem reservasi online, antara lain seperti Holidex, Holiday Inn Group, Marriott, Hyatt Group, dan Novotel Group. Sedangkan yang nomor 2 dari Central Reservation System ini adalah Non-Applied Reservation Network. Jaringan pemesanan kamar yang tidak terikat pada mata rantai hotel atau independen, anak-anak ya. Ini adalah berbanding terbalik dengan yang Applied Reservation Network. Yang ke nomor B ya, sub kita yang kedua adalah sistem penanganan reservasinya, anak-anak ya. Sistem penanganan reservasi. Pertama, sistem penanganan reservasi dengan cara manual. Nah, di sini sistemnya ada dua, anak-anak ya, secara manual dan computerized. Ya. Yang pertama adalah sistem penanganan reservasi dengan cara manual. Nah, cara manual ini ada dua ya. Yang pertama adalah seluruh informasi pesanan kamar dicatat pada formulir reservasi atau reservation form. Kemudian data reservasi dipindahkan pada slip atau buku harian reservasi atau reservation slip atau diary. Nah, ini ada contohnya anak-anak ya, ada contohnya room reservation-nya, ada name, berarti nama guest kita, nama tamu kita, address-nya, ada alamatnya, single apa double, kemudian queen-nya, studionya, ya. Nah, di sini cukup lengkap ya, nanti kita mudah-mudahan setelah kondisi normal kita bisa praktek bersama untuk mempraktekkan sistem penanganan reservasi dengan cara manual maupun secara computerized. Room reservation ini ya, di sini sudah ada taken by ya, kemudian confirmed by, siapa yang menanganinya, nomor teleponnya, suratnya ya. Kemudian kedatangannya, date of arrival, time of arrival ya, waktu kedatangannya, day of week departure-nya, nomor person-nya, rate-nya, berapa harganya, kemudian deposit-nya berapa, kasih DP, kemudian tanggalnya, nomor teleponnya, ya, semuanya lengkap di sana. Kemudian taken by, siapa yang menghandle atau yang menangani di tanggal berapa, dikonfirmasikan ke siapa, ya, itu juga tanggal berapa. Ini contoh room reservation-nya. Yang nomor B, ya, cara kedua ini adalah tabel yang digunakan biasanya adalah conventional reservation chart atau CRC, ya, CRC atau density chart, di mana seluruh pemesanan kamar
yang telah diterima dimasukkan pada tabel tersebut berdasarkan bulan. Ini ada contohnya anak-anak ya. Hotel, kemudian nama hotelnya, kemudian month tahunnya, year tahunnya, ya month bulannya ya. Di sini ada room number, yaitu adalah nomor hotel, kamar hotelnya. Kemudian date-nya, room type-nya ya, tipe kamarnya ya. Kemudian ada di sini ada SMTW, itu adalah Sunday, Monday, Thursday ya. Itu hari, nama-nama harinya ya. Kemudian ada Mr. Mrs. Nah, di sini ada anak panah ini menandakan berapa hari tinggal anak-anak ya. Misalnya dari TW ke TH itu 3 malam ya, 3 hari. Siapa di nomor berapa kamarnya ya. Di sini seperti time schedule untuk penyelesaian layanan di hotel kita. Kemudian sistem komputernya ya anak-anak ya. Penanganan reservasi computerized reservation system atau penanganan reservasi menggunakan komputer. Computerized system dapat digunakan sebagai bagian dari manual system ya, dapat digunakan sebagai bagian dari manual system. Nah, informasi data pemesanan kamar dicatat pada formulir pemesanan kamar secara manual. Kemudian data tersebut dipindahkan ke dalam komputer. Sebuah sistem reservasi dengan komputer tidak hanya untuk mengontrol ketersediaan kamar, tetapi juga untuk memproses seluruh data reservasi. Saat reservasi diterima, seluruh data dimasukkan pada sistem komputer. Hal ini memungkinkan untuk menjaga seluruh data reservasi tetap akurat terhadap pengawasan kamar yang tersedia untuk reservasi. Di beberapa kasus, komputer reservasi dapat diprogram untuk secara otomatis menolak permintaan reservasi bila hotel sedang full book dan dapat langsung membuat daftar tunggu atau waiting list bila terjadi suatu pembatalan reservasi. Ini adalah gambar alur penanganan reservasi menggunakan komputer secara online ya. Di sini Bapak jelaskan sedikit bahwa sumbernya adalah dari customer pertama ya. Customernya, kemudian request excursion-nya, kemudian hotel website-nya menuju hotel website, kemudian request ya, request receipt by email ya. Kemudian akan ditangani oleh hotel administratornya. Nah, setelah ditangani oleh hotel administrator, maka dari pihak hotel administrator memberikan komputer. Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan lagi penjelasan tentang alur penanganan reservasi menggunakan komputer secara online. Tadi sudah Bapak jelaskan sedikit ya. Nah, di sini awalnya dari seseorang yang customer ya akan menginap di hotel kita. Maka customer ini akan filling out request ya, membuat requestnya melalui website hotel kita, hotel websitenya. Kemudian akan ada request receiving, masuk request yang masuk by email ya, request receiving by email. Nah, kemudian akan ditindaklanjuti oleh hotel administrator. Nah, setelah ditindaklanjuti, maka dari hotel administrator ini akan mengkonfirmasi atau confirm reservation by phone, mengkonfirmasinya dengan telepon. Nah, anak-anak, itu penjelasan Bapak sedikit ya tentang reservasinya, bagaimana kita melakukan reservasi. Nanti mudah-mudahan kondisi cepat normal kita bisa praktekkan langsung, atau anak-anak lebih mencoba di rumah mempraktekkan. Dan untuk tugas hari ini ada 3 anak-anak ya. Nanti Bapak kirimkan PDF ke grup WA-nya anak-anak, yaitu 1, sebutkan sumber reservasinya, nomor 2, sebutkan media reservasinya, kemudian nomor 3, jelaskan sistem penanganan reservasi secara manual, baik manual maupun menggunakan komputer. Nah, anak-anak Bapak harapkan bisa menjawab dengan benar, dengan baik, bersih, rapi, dan kemudian ditulis di buku latihan Mapel Front Office anak-anak. Kemudian difoto, kirimkan lewat WhatsApp.
Baiklah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bapak terkait dengan materi hari ini. Walaupun kita belajar jarak jauh, kita tetap semangat. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak, baik dalam materi maupun penyampaiannya. Terakhir, Bapak ucapkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.